Hey guys, bertemu lagi di channel Film Populer. Seperti biasa, kita kembali akan membahas sebuah film. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul My Girl and I. Film ini berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2005. Adapun pemeran utama di film ini yaitu Bae Sun yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Kim Soo Ho yang diperankan oleh Cha Tae Hyun. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Film diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan di pinggir pantai sendirian. Pria itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah laut, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Setelah itu scene berganti ke sebuah pesta reuni SMA. Di sana ada 3 orang pria tengah duduk bersama, bergembira menikmati makanannya. Mereka telah bersahabat sejak SMA. Mereka sedang membicarakan seseorang yang sedang mereka tunggu kedatangannya. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang pria yang bernama Kim Soo Ho. Dialah pria di awal scene tadi. Mereka senang bisa bertemu kembali. Setelah reuni itu selesai, mereka pergi menuju mercusuar di dekat sana. Salah seorang dari mereka berteriak memanggil nama seseorang dengan histeris. Pria itu meneriakkan nama Sun. Pria itu meminta padanya agar melepaskan temannya yaitu Soo Ho. Soo Ho hanya terdiam mendengar temannya berteriak memanggil nama Sun. Kemudian scene berpindah ke masa mereka SMA dulu. Terlihat seorang wanita yang sedang berusaha menyelamatkan seorang pria yang sedang pingsan di pantai. Wanita itu bernama Sun. Sun kemudian membawa pria itu ke tepi pantai. Pada saat ingin pergi, dia baru sadar kalau pagernya hilang. Setelah sadar dari pingsannya, pria itu lalu pulang ke rumah untuk menemui kakeknya. Dan diketahui pria itu bernama Soo Ho. Kakek Soo Ho bekerja sebagai pembuat peti jenazah. Soo Ho sangat kaget saat melihat kakeknya keluar dari salah satu peti tersebut. Dan ternyata kakeknya sedang mengukur ukuran peti yang dibuatnya itu. Pada saat di sekolah, Soo Ho sedang menyanyikan sebuah lagu. Dan ternyata Soo Ho dan Sun mereka berada di kelas yang sama. Soo Ho hanya siswa biasa di sana, sedangkan Sun adalah siswi populer di kelasnya, karena dia merupakan siswi paling cantik di sana. Pada saat Soo Ho sedang bernyanyi, Sun menatapnya dengan sangat serius, hingga membuat Soo Ho tidak konsentrasi. Soo Ho heran kenapa Sun terus melihatnya, sedangkan temannya yang lain hanya terlihat biasa-biasa saja. Teman Soo Ho yang gendut tiba-tiba mengatakan kalau ia merasa akhir-akhir ini Sun diam-diam terus memandangnya. Ia yakin kalau Sun menyukai dirinya. Pada saat berjalan di depan kelas, Sun dan Soo Ho berpapasan. Sun berbalik dan memanggil Soo Ho. Ia meminta Soo Ho untuk membelikannya kroket. Soo Ho pun bingung dan berkata jika ia membelikan Sun kroket, mungkin akan sulit bagi mereka untuk selanjutnya. Pada akhirnya, Soo Ho berjuang membelikan Sun kroket, tapi karena peminatnya sangat banyak, ia sempat berebut dengan siswa lain. Setelah mendapatkan 2 kroket, Soo Ho kemudian menemui Sun dan memberikan kroket itu kepadanya. Pada saat itu, semua siswa di kantin bengong melihat mereka. Pada saat ingin pulang sekolah, Soo Ho tiba-tiba dihentikan oleh ketiga temannya. Temannya yang gendut berkata, kenapa gadis paling cantik di sekolah mereka bisa menyukai Soo Ho, yang hanya pria biasa-biasa saja. Lalu ia berkata kalau Sun pasti sedang mempermainkan Soo Ho karena dia bosan dengan pria-pria tampan. Ia juga memperingatkan Soo Ho agar berhati-hati sebab siswa lain dari klub judo juga menyukai Sun. Keesokan harinya pada saat pulang sekolah, Soo Ho dihampiri oleh seorang pria yang bernama Yonggu. Yonggu lalu bertanya tentang ada hubungan apa dia dengan Sun karena dia mendengar kabar kalau dia berkencan dengan Sun. Soo Ho pun menyangkal bahwa mereka tidak pernah berkencan. Yonggu tentu saja tidak percaya dengan begitu saja. Pada saat Yonggu ingin memukul Soo Ho, tiba-tiba Sun lewat di sana. Soo Ho langsung memanggil Sun dan meminta Sun menjelaskan kepada Yonggu kalau mereka tidak pernah berkencan. Di sini Sun bukannya membantu, malah membuat Yonggu marah. Dia mengatakan kalau mereka memang berkencan. Tentu saja mendengar hal itu membuat Yonggu menjadi marah dan langsung membanting Soo Ho. Cerita, Sun dan teman-teman barunya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Sun dan Soo Ho berboncengan sambil bercanda. Setelah sampai di sekolah, mereka belajar puisi
Lalu guru meminta Sun untuk membacakan puisi, dan seluruh teman kelasnya mengikutinya. Suho terus memandang Sun sambil tersenyum. Setelah pulang dari sekolah, Suho mengantar Sun ke rumah pada saat hujan deras. Kemudian pada malam harinya, Suho pergi ke rumah Sun. Suho memetik buah, dan Sun kemudian menuliskan nomor telepon rumahnya di buah itu. Setelah sampai di rumah, Suho segera menelpon Sun, di mana sebelumnya dia rebutan dulu sama adiknya. Pada saat mereka mengobrol di telepon, Suho sangat senang karena mendengar pengakuan cinta Sun kepadanya. Kemudian scene berpindah. Pada saat sedang belajar, guru di sana memberitahu Suho kalau kakeknya pingsan. Suho langsung pergi ke rumah kakeknya di tengah hujan deras. Setelah sampai di rumah kakeknya, Suho merasa khawatir, tapi kakeknya baik-baik saja. Setelah itu, kakeknya bertanya kepada Suho, "Apakah kamu sudah punya pacar?" Suho heran kenapa kakeknya tiba-tiba bertanya seperti itu. Kakeknya ingin Suho mendengar kisah cinta pertamanya. Pada saat kakek sedang bercerita, tiba-tiba Sun datang juga ke sana, dan ternyata Sun menyusul ke sana karena merasa khawatir kepada Suho. Kemudian meminta kakek untuk melanjutkan tentang cinta pertamanya itu. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang tentara yang hendak pergi perang. Kakek Suho menjelaskan bahwa ternyata dia terpaksa berpisah dengan cinta pertamanya karena tugas. Ia juga mengatakan kalau ia tak pernah bertemu lagi dengan cinta pertamanya itu. Setelah pergi, si kakek memberikan kalungnya itu kepada wanita yang dicintainya, yang merupakan cinta pertamanya. Kemudian Sin kembali ke masa sekarang. Sun menulis sebuah diari dan ternyata ia masih kepikiran cerita kakek Suho dan mengerti maksud dari cerita si kakek. Kalau takdir mencintai seseorang itu sangatlah menakjubkan. Jika sang kakek menikahi gadis itu, maka Suho tak akan pernah lahir dan mereka tak akan pernah berjumpa. Saat jam makan siang, Suho dan ketiga temannya melihat Sun mengajarkan seorang siswa laki-laki mengenai pelajaran. Sepulang sekolah, Suho yang masih marah karena kejadian saat jam makan siang tadi tidak menghiraukan Sun yang menunggunya di jalan. Ia terus saja cuek sambil mengayuh sepedanya melewati Sun. Padahal, Sun membawa 2 buah kroket yang disembunyikannya di balik badannya. Pada malam harinya, Suho pergi ke rumah Sun. Ia mengambil batu untuk melempar kamarnya agar Sun keluar. Tapi batunya yang dilempar itu terlalu besar, sehingga kaca kamar Sun menjadi pecah. Karena merasa takut, Suho kemudian pergi dari sana. Pada saat berjalan, ia menemukan telepon umum dan langsung menelpon Sun. Di telepon, Suho berkata bahwa setiap orang punya takdirnya masing-masing. Bagi kakeknya itu, takdirnya adalah neneknya. Bagi ayahnya, takdirnya adalah ibunya. Dan ia berharap Sun menjadi takdirnya. Suho kaget karena tiba-tiba ada yang menjawabnya. Dan ternyata itu adalah Sun sudah ada di belakangnya. Dan mereka pun mengobrol di sana. Singkat cerita, saat pelajaran musik, Suho mengajak Sun ke sebuah pulau untuk liburan. Suho mengatakan mereka akan pergi bersama teman-temannya. Dan tibalah di hari mereka liburan, Sun dan Suho sudah datang, namun mereka hanya berdua saja. Ternyata itu semua adalah rencana teman-temannya agar mereka bisa liburan berdua. Perjalanan ke pulau terasa sangat menyenangkan bagi mereka. Setelah sampai di sana, mereka berenang di pantai menikmati deburan ombak, serta pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan yang ada di sana. Setelah itu, pada malam harinya di penginapan, Suho menghampiri Sun yang sedang bernyanyi di jendela, dan Suho juga ikut bernyanyi. Menemukannya di tepi tebing yang sedang menyebar sesuatu di sana. Dan setelah itu tiba-tiba Sun pingsan. Suho pun panik dan langsung menggendong Sun membawanya ke rumah sakit. Pada saat di dermaga, tiba-tiba orang tua Sun datang dan mereka langsung membawa Sun ke rumah sakit. Kemudian scene berpindah. Pada saat belajar di sekolah, Suho tidak bisa konsentrasi dan terus saja melihat kursi Sun yang kosong. Setelah pulang sekolah, Suho segera menuju rumah sakit tempat Sun dirawat. Setelah sampai di sana, Suho langsung menuju ke kamar tempat Sun dirawat. Suho langsung masuk begitu saja dan menghibur Sun dengan tingkah konyolnya. Ia tidak menyadari jika ayah Sun juga ada di ruangan itu. Saat ia akan keluar, ibu Sun membuka pintu dan membuatnya kaget. Di hari-hari berikutnya, Suho dan Sun saling mengirim foto dan surat.
Mereka saling membahas hal-hal yang disukai dan hal yang dibenci dari masing-masing mereka. Pada saat pulang sekolah, Suho dan teman-temannya berencana untuk menjenguk Sun di rumah sakit. Waktu menaik tangga, Suho melihat ibu Sun yang sedang menangis. Ia langsung berlari ke kamar Sun sambil merasa khawatir. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat ayah Sun sendirian duduk di dekat tempat tidur Sun. Sedangkan di tempat tidur hanya ada baju pasien. Suho pergi bertanya ke suster di mana keberadaan Sun. Suster berkata, Sun tiba-tiba menghilang pagi itu. Pada saat Suho pergi ingin mencari Sun, tanpa sengaja dia mendengarkan bahwa pasien kamar 203 terkena penyakit leukemia. Suho berkeliling mencari Sun, mulai dari terowongan kereta api hingga mercusuar putih, tapi tidak ada Sun di sana. Suho lalu pergi ke rumah kakeknya dengan langkah lesu. Ia masuk ke rumah kakeknya dan kaget saat Sun keluar dari salah satu dari peti mati buatan kakeknya. Sun tersenyum begitu melihat Suho datang. Suho marah dan pergi dari sana. Sun menyusul Suho dan terus memanggilnya, tapi Suho tidak mau mendengarkan. Sun pun menangis dan meminta maaf. Suatu hari, seorang wanita mendatangi kakek Suho. Kakek Suho terkejut saat melihat wanita itu. Wanita itu memberikan sebuah kalung kepadanya dan berkata kalau ibunya selalu menyimpan kalung itu. Wanita itu juga mengatakan kalau ibunya ingin melihat kakek di saat terakhirnya dan ingin agar kakeklah yang menyiapkan pemakamannya. Pada saat pulang sekolah, Suho berlari menuju kamar Sun. Saat tiba di sana, ia menjadi kaget melihat tempat tidur Sun sudah dikelilingi tirai pelindung. Suho sadar bahwa keadaan Sun semakin memburuk. Di hari ulang tahun Sun, Suho berhasil membeli tiket ke pulau tempat mereka liburan dulu. Ia menemui Sun di rumah sakit sambil membawa tiket. Dan hari itu sedang hujan badai. Mereka menaiki taksi menuju dermaga. Singkat cerita, setelah tiba di dermaga, Suho menggendong Sun yang sudah sangat lemah. Ia meminta Sun menunggunya sebentar dan pergi ke bagian resepsionis. Di bagian resepsionis, Suho bersikeras ingin pergi ke pulau dan berkata ia sudah beli tiket, tapi petugas bilang bahwa semua jadwal pelayaran sudah ditutup karena badai. Suho ingin pergi keluar mencari kapal, tapi pintu sudah dikunci. Ia kembali ke resepsionis, bahkan sempat bertengkar dengan petugas di sana. Hujan badai semakin kencang, Suho tak berhasil mendapatkan kapal. Sementara Sun semakin melemas, pandangannya pun mulai kabur. Suho menemui Sun yang masih duduk menunggunya. Ia menangis dan meminta maaf karena tak bisa mendapatkan kapal untuk berangkat. Suho mengatakan, aku sangat ingin membawamu ke sana, tapi sepertinya mustahil. Sun, maafkan aku. Waktu pun berlalu. Suho menangis di dalam peti mati di tempat kakeknya. Kakeknya memandang keluar jendela dengan sedih. Ia mungkin berpikir kenapa cucunya juga harus mengalami hal yang sama dengannya. Beberapa tahun berlalu, Suho kembali ke desa. Suho juga sempat datang ke pulau tempat ia dan Sun liburan dulu, mengambil tas milik Sun yang tertinggal di sana, dan membaca diari yang dituliskan Sun untuknya. Ternyata, pada saat Sun sedang berada di bukit dulu, ia menyebar benih-benih bunga. Suho kemudian datang ke sana, dan film pun berakhir.